Perpecahan negara Teluk di depan mata. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Qatar dinilai mendukung gerakan terorisme dan ekstremisme. 5 negara Arab itu juga melarang Qatar melalui atau mengakses wilayah air, udara, dan darat mereka, jadi benar-benar diisolasi. Pemerintah Qatar menyebut keputusan ini gegabah dan tidak berdasar. Apa dan sejauh mana dampaknya? Kami bahas malam ini bergabung melalui Skype dari luar studio, Tia Mariatul, dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Studi Timur Tengah dan Arab. Bu Tia, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bu Tia, isolasi Qatar ini sangat-sangat serius. Dampak terdekatnya apa ke wilayah sekitar? Dampak terdekatnya ke wilayah sekitar Qatar ini tentu saja sangat signifikan. Sebelumnya, Mbak, saya akan mengurai dulu tentang pemutusan hubungan diplomatik dari Saudi Arabia ini terhadap Qatar. Tentu sangat mengagetkan. Nah, ketahui bahwa Qatar ini merupakan koalisi permanennya Saudi Arabia bersama Gulf countries atau negara-negara Teluk lainnya. Jadi ketika mungkin masih ingat bahwa ketika Qatar begitu sangat mendukung gerakan Saudi Arabia melakukan melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran, Sheikh Nimr al-Nimr dieksekusi di Arab Saudi. Kita ketahui bahwa negara-negara Teluk ini yang disebut dalam istilah Arab itu adalah jazirah, mereka sangat setia terhadap Arab Saudi. Jadi apapun kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap negara lain biasanya langsung diikuti oleh negara-negara Teluk lainnya seperti Yaman, kemudian Uni Emirat, kemudian Bahrain dan juga Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik ini sangat mengagetkan. Tapi sebetulnya saya melihat bahwa hubungan Arab Saudi dengan Qatar akhir-akhir ini memang merenggang, Mbak, karena diakibatkan adanya beberapa bisnis yang dilakukan Qatar dengan Iran. Itu sebetulnya permasalahannya. Jadi ada sharing ladang gas dan minyak dengan pihak Iran yang dilakukan oleh Qatar. Dan itu membuat ketakutan 4 negara besar ini, Bu Tia? Sebetulnya yang ketakutan Arab Saudi, Mbak. Jadi intinya sebetulnya adalah ini dipicu karena adanya hubungan membaik atau intensif yang sangat baik, yaitu dari segi ekonomi antara Qatar dengan Iran. Itulah pemicunya, sehingga kemudian media yang dimiliki oleh Qatar, yaitu Al Jazeera, itu beberapa kali juga mendukung apa yang dilakukan Iran, kebijakan luar negeri Iran di Timur Tengah. Ini yang membuat emosi dari pihak Arab Saudi, begitu, Mbak. Kemudian kalau ditanya bagaimana efeknya terhadap negara-negara sekitar, tentu ini efeknya sangat besar ya. Karena kita ketahui bahwa Qatar ini ada di semenanjung yang sama. Kan jazirah itu. Artinya dalam satu region yang sama. Mereka begitu banyak melakukan transaksi baik ekspor ataupun impor senjata dan lain sebagainya. Bahkan Qatar itu ikut, Mbak, dalam memerangi Houthi, pemberontak Houthi di Yaman. Betul. Ya, jadi tentaranya itu ikut bersama tentara Arab Saudi. Bagaimana Qatar memperlihatkan diri dia untuk begitu loyal terhadap Saudi Arabia. Nah, ini juga efeknya akan sangat besar. Tidak hanya secara hubungan bisnis, tapi juga hubungan politik dan lain sebagainya. Efek untuk Qatar juga sangat besar dan efek tentunya dengan negara-negara atau negara-negara yang berkoalisi dengan Arab Saudi seperti Etihad ya, penerbangan itu milik dari Uni Emirat, kemudian Yaman juga, kemudian dengan Mesir yang walaupun beda, bukan dalam semenanjung yang sama, itu juga efeknya sangat besar karena mereka tergabung dalam organisasi Liga Arab, Mbak. Iya, Bu Tia, tapi yang menarik juga adalah selama ini berarti banyak yang menyebutkan bahwa Qatar selama ini bermain 2 kaki dengan sangat aman. Jadi ia dekat dengan Iran tapi juga menunjukkan loyalitas yang luar biasa kepada Arab Saudi. Jadi sekarang Sekarang apakah ceritanya Arab Saudi cukup? Kami sudah tidak bisa dibohongi lagi dengan apa yang terjadi karena banyak kita tahu pengusaha-pengusaha besar Qatar juga memberikan support yang luar biasa kepada beberapa kelompok teroris yang berada di Syria. Saya melihat Arab Saudi saat ini berlebihan. Berlebihan karena saya melihat pasca kedatangan Trump ke Saudi Arabia itu Saudi Arabia seperti memperoleh power
atau kekuatan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Terutama segala hal yang berkaitan dengan Iran itu langsung di-cut oleh Arab Saudi ya. Kita juga sekali lagi saya ingatkan bagaimana ketika terjadi eksekusi Nimr al-Nimr itu langsung dilakukan pemutusan hubungan diplomatik diikuti oleh negara-negara Teluk lain. Kemudian sekarang Qatar ketika terjadi transaksi minyak yang cukup signifikan dengan Iran langsung dilakukan hubungan diplomatik. Jadi alasan Saudi bahwa Qatar mendukung terorisme itu mungkin lebih kepada supaya mendapat legalitas atau dukungan dunia internasional begitu. Karena pada dasarnya Arab Saudi itu ketakutan sekali dengan Iran karena Iran juga merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh di Timur Tengah. Apalagi negara ini juga sudah memakai sistem politik demokrasi begitu ya, sementara Arab Saudi adalah monarki. Kalau sistem demokrasi ini berkembang di Timur Tengah, ini khawatir akan menjatuhkan sistem monarki Bani Saud atau keluarganya Saud di Saudi Arabia, Mbak. Dan satu negara yang mungkin saat ini merasa diuntungkan dengan kemelut atau kekisruhan yang terjadi di negara-negara Teluk adalah Amerika Serikat? Amerika Serikat saya pikir juga sudah mengetahui hal ini ya. Jadi saya lihat bahwa Arab Saudi tidak mungkin melangkah sedemikian tegas, apalagi ini adalah koalisi permanennya selama ini, Qatar, dalam satu region yang sama, organisasi yang sama, mereka begitu dekat selama ini melakukan hubungan bilateral di berbagai aspek, ketika melakukan pemutusan hubungan diplomatik tanpa ada restu dari Amerika Serikat. Tapi ini sudah dilakukan pembicaraan yang cukup serius, terutama pasca kedatangan Trump di Saudi Arabia. Jadi seolah mendapat dukungan dari belakang untuk melakukan hal ini begitu. Karena efeknya luar biasa, Mbak. Ini Gulf countries ini terkenal sangat kompak dalam melakukan kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara lain, khususnya di Timur Tengah, terutama ketegasan ini terhadap Iran itu sudah terkenal sekali. Tapi tiba-tiba ini langsung dilakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar yang notabene selama ini juga banyak sekali mendukung dan kerjasama dengan Arab Saudi. Bu Tia, sebenarnya kalau misalnya tujuan isolasi kepada Qatar bertahun-tahun, kita bisa ambil contoh dari Iran, diisolasi dari negara-negara maju, Iran diisolasi tapi tetap kekeh, tetap kuat, dan akhirnya juga ada beberapa yang misalnya kemarin juga sudah Amerika Serikat sudah terbuka ya. Tapi sekarang kalau misalnya terhadap Qatar nih, seberapa kuat Qatar kira-kira akan menerima isolasi yang diberikan oleh negara-negara yang secara geografis berada di sekitarnya? Berbeda, Mbak. Dan itu secara letak geografis jauh dari Jazirah Arab. Yang dimaksud dengan Jazirah Arab itu bukan Saudi Arabia saja ya. Di dalamnya terhimpun juga negara-negara Teluk lainnya seperti Oman, Yaman, kemudian Bahrain, kemudian Uni Emirat begitu. Iran itu bisa survive, pertama banyak hal yang dimiliki Iran. Pertama kultur atau budaya masyarakat Iran sendiri yang sangat mencintai negaranya. Konkret saja, Mbak, di Iran itu kalau suka dengan satu produk dalam negeri, dia akan mensupport government-nya untuk membeli hanya produk dalam negeri. Tidak begitu misalnya mengagungkan produk luar begitu ya. Kemudian yang kedua, sistem politik di Iran juga yang menganut sistem wilayatul faqih atau wilayat al-faqih yang dimana kekuatan ulama itu di atas segalanya, membuat Iran survive walaupun diembargo oleh pihak Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, kenapa bisa survive? Karena memang Iran juga selama ini di Timur Tengah tidak tergantung penuh dengan negara-negara Teluk misalnya. Sementara Qatar dari segi letak geografis ada di lingkungan situ dan banyak berinteraksi secara ekonomi dan politik negara-negara di sekitarnya. Kemudian budayanya juga banyak tergantung dengan ekspor impor dari luar, gitu ya. Jadi ini tentu sangat berpengaruh dan saya tidak yakin apakah Qatar bisa sesurvive Iran ketika bertahun-tahun dilakukan embargo oleh Amerika Serikat begitu. Karena memang beda sekali. Jadi Mbak kalau lihat di Teheran itu hampir seluruhnya itu mobilnya itu Peugeot, Mbak. Itu diproduksi di Iran dan Iran ada kerjasama dengan Perancis dan apapun yang dilakukan oleh government-nya itu mereka sangat manut sekali.
Oke. Jadi kita akan masih melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana kira-kira apa yang akan terjadi terhadap negara Teluk, terutama situasi geopolitiknya. Terima kasih Ibu Tia Mariatul, dosen Universitas Bina Nusantara, Studi Timur Tengah dan Arab.